Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan bab nifas, masalah perempuan yang darah nifasnya melebihi masa 60 hari 60 malam dan perempuan tersebut pernah mengalami haid dan pernah mengalami nifas. Saya contohkan, pernah mengalami haid sampai 5 kali, pernah nifas 2 kali, dan lupa kepada yang terakhir. Nifasnya 3 kali, pernah haid 6 kali, pernah nifas 5 kali, atau pernah haid sampai 10 kali ila akhiri, dan lupa kepada yang terakhir. Tetap masalah suci di dalam haid saya samakan dengan kitab dulu. Jadi seumpama lupa kepada yang terakhir, pengadatan 5, 6, 7, 8, 9 itu ada haid. Sedangkan nifasnya saya ambil 2 kali. Nifas mengalami 2 kali. Pertama, nifas pertama 40 hari 40 malam. Nifas yang kedua 30 hari. Yang pertama saya ambil 30, yang terakhir 40. Jadi ada nifasnya 2 kali, pertama 30, yang kedua 40. Sedangkan ada haidnya 5 suci 25, 6 suci 24. Di sini nggak apa, 5 suci 20, 6 suci 24, 7 sucinya 23, 8 22, 9 21. Jadi pernah haid 5 kali. Haid pertama 5, 6, 7, berarti haidnya 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian nifasnya 2 kali, 30 dan 40. Pada waktu perempuan ini mengalami istiadofi nifas, lupa pada pengadatan haid yang terakhir dan lupa pada pengadatan nifas yang terakhir. Yang penting saya itu pernah haid 5, 6, 7, 8, 9. Sucinya sekian, tapi saya lupa yang mana yang terakhir. Apakah 9 atau 7, 8 ilah, lupa kepada yang terakhir haidnya. Berarti nanti hukum haidnya dikembalikan kepada pengadatan yang lebih sedikit, atau istilah aqallun naubah, ada yang lebih sedikit. Demikian pula masalah nifas. Pernah apakah yang pertama, apakah yang terakhir itu 30 atau 40? Ya kalau ditulis mesti seperti ini. Ya, namanya ditulis, dan nanti ketika saya lupa. Yang penting saya pernah haid 5 kali. Contohkan nih, darah dari tanggal 1 jam 1 siang ini darah nifas, mengeluarkan darah nifas sampai 100 hari jam 1 siang. Jadi pernah haid 5 kali, lupa kepada yang terakhir. Haid yang 5 suci 20, haid 6 suci 24, haid 7 suci 23, haid 8 suci 22, haid 9 suci 21. Itu ada haidnya, dan saya lupa yang terakhir itu yang mana, lupa. Yang penting saya pernah haid 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma yang terakhir lupa, apakah yang 5 atau yang mana saya lupa. Sedang di samping itu mengalami nifas, pernah nifas 2 kali, 30 dan 40, dan saya lupa
apakah yang terakhir 40 atau 30, saya lupa. Kalau demikian, maka hukum nifasnya dikembalikan kepada aqallun naubah, pengadatan yang lebih sedikit. Demikian pula hukum haidnya dikembalikan kepada pengadatan yang lebih sedikit. Berarti di sini hukum nifasnya dikembalikan kepada 30 hari 30 malam. Kalau keluarnya darah nifas tanggal 1 jam 1 siang, maka bisa mencapai 30 hari 30 malam pada hari ke-31 jam 1 siang. Ini darahnya merah semua. Ghairun mumayyizah, darahnya merah semua, darah merah cair semua dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-100 jam 1 siang. Darah yang keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai 31 termasuk hukum nifas. Nifasnya dikembalikan kepada pengadatan yang terakhir. Demikian pula haidnya. Haidnya supaya dikembalikan kepada pengadatan yang terakhir. Yakni ada di sini 20. Berarti haidnya dikembalikan 5 hari 5 malam, sucinya dikembalikan kepada 20 hari 20 malam. Suci dari 31 tambah 20 sampai 51. Sampai 51 jam 1 siang masuk hukum istihadah. Setelah masuk hukum istihadah, supaya mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. Berarti tambah 5 sama dengan 51 tambah 5 sama dengan 56. Jam 1 siang ini masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid 5 hari 5 malam, mengambil hukum suci 20 hari. Ini 56 jam 1 siang tambah 20 sama dengan 76, sama dengan 76 sampai dengan 76 jam 1 siang. Ketika darah mencapai masa 60 hari 60 malam, berarti mencapai masa 60 hari 60 malam, berarti pada hari ke-61 jam 1 siang keramas suci dari nifas dan wiladah. Ini masuk hukum istihadah. Ini dari 56 sampai 61. Setelah mengambil hukum haid, hukum istihadah 20 hari, mengambil hukum haid 5 hari 5 malam tambah 76 tambah 5 sama dengan 81 jam 1 siang. Tidak boleh mandi. Ingat, pernah haid sebanyak 5 kali. Berarti edornya bukan, edornya itu sampai 5. Edornya sampai 5. Berarti haid pertama ini masuk dor awal. Jadi pada hari ke-81 jam 1 siang. Dari 76 sampai 81 masuk hukum haid. 81 tidak boleh mandi suci karena masih masuk dor awal. Dornya orang ini 45 dornya. Berarti ini dari 81 masuk dor awal. Mandinya kapan? Jangan 81. Berarti mandinya setelah mandi haidnya setelah darah
mencapai masa 15 hari 15 malam dari 76. Berarti 76. Karena 76 tambah 15 sama dengan 91. Pada hari ke-91 jam 1 siang keramas suci dari haid 81 tidak boleh mandi. Sedangkan hukum haidnya dari 76 sampai 81, 81 masuk 91 ini masuk hukum istihadah. 81 hukum sucinya 20 hari. Berarti 81 tambah 20 masanya 101. Sedangkan di sini darah berhenti pada hari ke-100. Dari 81 sampai 100 masuk hukum istihadah. Tapi mandinya tidak boleh pada hari ke-81 sebab 81 di sini masih masuk dor awal. Jadi mandinya apa? Mandinya setelah mandi di dalam istihadah. Istihadah fil haid mandinya pada dor awal setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam, sedangkan pada dor sani mandinya setelah hukum haid. Kenapa pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam? Karena kemungkinan darah berhenti sebelum mencapai 15 hari 15 malam. Sedangkan pada dorsani mandinya setelah hukum haid karena kemungkinan darah berhenti pada waktu tersebut. Nih, pernah haid 5 kali. Sedangkan dari sini masih haidnya 2 kali. Saya ulangi. Di sini saya contohkan perempuan yang pernah mengalami haid dan mengalami nifas serta darahnya satu warna dan lupa kepada adah yang terakhir. Lupa pada adah yang terakhir di dalam masalah haid, lupa pada pengadaan yang terakhir di dalam masalah nifas. Nifas 2 kali sedangkan haidnya 5 kali. Lupa yang terakhir. Kalau lupa kepada yang terakhir, maka hukum karena ini lupa pada pengadaan yang terakhir di dalam haid dan nifas, maka hukum haid dan nifasnya sama-sama dikembalikan kepada aqallun naubah, kepada pengadaan yang lebih sedikit. Adat yang lebih sedikit adalah 5 hari 5 malam suci 20. Sedangkan nifasnya antara 30 dan 40. Lupa apakah yang terakhir 40 atau 30. Maka hukum nifasnya dikembalikan kepada 30 hari 30 malam. Setelah mengalami haid 5 kali, nifas 2 kali, kemudian mengalami nifas, darah nifas melebihi masa 60 hari 60 malam. Yakni keluar darah nifas dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-100 jam 1 siang. Kalau demikian berarti cara istihadah mengambil hukum istihadah fi nifas, pertama mengambil hukum nifas kembalikan kepada aqallun naubah. Ada yang lebih sedikit berarti nifasnya dikembalikan kepada 30 hari 30 malam. Darah yang keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai 31 jam 1 siang masuk hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas supaya mengambil hukum suci, suci disamakan dengan adat yang lebih sedikit. Adat yang lebih sedikit adalah 5 hari 5 malam sucinya 20. Jadi mengambil suci 20. 31 tambah 20 sama dengan 51.
Jadi darah yang keluar dari 31 jam 1 siang sampai 51 jam 1 siang masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum suci, mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. 51 tambah 5 sama dengan 56. Kemudian setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci lagi 20 hari 20 malam. Berarti 56 tambah 20 sama dengan 76. Setelah mengambil hukum suci 20, mengambil hukum haid lagi 5 hari 5 malam. 76 tambah 5 sama dengan 81 jam 1 siang. Setelah mengambil hukum haid 5 hari 5 malam supaya mengambil hukum suci lagi 20 hari 20 malam. 81 tambah 20 sama dengan 101. Sedangkan darah berhenti pada hari ke-100 jam 1 siang. Sekarang masalah mandinya. Ketika darah mencapai masa 60 hari 60 malam supaya mandi. Dilihat nanti, dihitung hukumnya gitu. Apakah hari ke-60 atau 61 ini masuk hukum istihad atau masuk hukum haid? Karena contoh di sini masuk hukum istihadah, maka mandi pada hari ke-61 jam 1 siang hukumnya sah. 1 sampai 31 hukum nifas, 31 sampai 51 hukum istihadah. Orang istihadah wajib sholat, makanya qada sholatnya. Dari 51 sampai 56 masuk hukum haid. Setelah hukum haid mengambil hukum suci 20 hari 20 malam, berarti hari ke-60 atau ke-61 masuk hukum istihadah. Sehingga mandi pada hari ke-61 jam 1 siang hukumnya sah. Setelah mandi wajib sholat. Hukum istihadah dari 56 sampai 76. 56 sampai 61 kodok sholatnya. Dari 61 sampai 76 wajib sholat. Kemudian setelah mengambil hukum suci 20, mengambil hukum haid lagi 5 hari 5 malam. Berarti 76 tambah 5 sama dengan 81. Ternyata pada hari ke-81 masuk dor awal. Sehingga perempuan ini pada hari ke-81 tidak boleh mandi. Mandinya kapan? Mandinya menunggu darah mencapai masa 15 hari 15 malam dari 76. Jadi mandinya menunggu darah mencapai 15 hari 15 malam dari 76. Berarti 76 tambah 15 sama dengan 91. Jadi mandinya bukan 81, tapi pada hari ke-91. Ini masih masuk dor awal. Hukum haidnya dari 76 sampai 81 hukum haid. Dari 81 sampai 100 masuk hukum istihadah. Dalam hari ke-81 belum sholat. Makanya 81 sampai 91 sholatnya wajib diqodoi. Dari 91 sampai 100 wajib sholat. Jadi hukum istihadah ini dari 81. 81 tambah 21 berarti 100. Berarti yang dihukumi istihadah dari 81 sampai 100, sedangkan sholat dari 81 sampai 91 qada sholat, 91 sampai 100 wajib sholat. Ini cara masalah istihadah ketika ada haidnya bukan hanya 1 bulan. Tapi ini sudah berulang kali, sampai 5 kali. Nifasnya 2 kali.
Jadi mungkin belum pernah diterapkan seperti ini. Jadi ini supaya benar-benar diperhatikan, selebihnya itu tinggal menyamakan. Umpama pernah head sampai 20 kali. Yang penting ingat tidak kepada yang terakhir. Kalau tidak ingat, ya kembalikan kepada yang saya lupa kan headnya saya sudah 20 kali atau saya sudah head selama 5 tahun, lupa. Sama ingat-ingat kepada pengadatan yang terakhir. Kalau lupa, saya pernah headnya saya sudah 5 tahun. Jadi saya lupa semuanya, yang lebih sedikit lupa, yang lebih banyak lupa, yang terakhir lupa. Berarti itu namanya mutahayyirah. Nanti diterangkan pada bab selanjutnya. Setelah ini saya terangkan lagi ada headnya, ada istilah tikror dan intidham. Kalau yang ini 5, 6, 7, 8 ada belum tikror, karena tidak ada yang sama pengadatan. Jadi saya langsung setelah ini saya contohkan yang tikror dan intidham ada headnya, tikror dan intidham, serta ingat kepada intidhamnya. Saya contohkan selanjutnya ada head, saya contohkan 4 kali bisa, 5 kali bisa, 6 kali bisa. Saya contohkan yang 2 saja. Pernah head 5, 6, sucinya sama. Jadi tikror adalah berulang kalinya dor, baik 1 kali atau lebih. Intidham adalah samanya berawal dan dorsani. Saya contohkan. Ada nifasnya, saya ambil 1 atau 2 nggak apa. Ingat kepada yang terakhir, ingat kepada ada. Ini pernah mengalami head muqtada fil head wan nifas ghairul mumayyizah, serta adanya intidham tikrorudor wan tidhamul adah. Tikror pernah head dan nifas, darahnya satu warna, adanya tikrorudor wan tidhamul adah. Ingat dor, adanya tikror, kemudian intidham. Tikror dor berarti pernah head 5, 6. Sucinya yang 5, 25, yang 6, 24. Head 5 suci 25, head 6 suci 24. Berarti pengadatan 5, 6, 7 termasuk tikrorudor. Dornya berulang kali. Dor itu apa? Dor jumlahnya beberapa bulan yang mengandung head dan suci. Dornya ini berapa? Dornya ini ada 60 hari 60 malam. Head 4 kali, head pertama 5, suci 25, head kedua 6, suci 24, head ketiga 5, suci 25, head keempat 6 hari, suci 24. Kemudian nifasnya 2 kali, ingat. Tapi kalau masalah adanya head, adanya nifas, belum tikror. Hanya pernah head, pernah nifas 2 kali, 30 dan 40, dan ingat kepada yang terakhir. Nifas saya
3 pertama 30, yang kedua 40. Berarti nanti ketika mengalami istiadah fi nifas, mengambil hukum nifas dikembalikan kepada adah yang terakhir. Sedangkan hukum haidnya dikembalikan kepada adah. Ini saya contohkan di sini. Jadi pengadatan 5656 termasuk tikror. Karena dornya sudah berulang kali. Ada 5656 dikatakan intidom karena ini namanya dor awal, ini dor sani. Samanya dor awal dan dor sani. Dan ingat kepada intidomnya. Ingat bahwa head saya 5656. Berarti hukum headnya dikembalikan kepada adah. Ini saya contohkan mengeluarkan darah nifas dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke 100. Saya ngambil sampai hari 100. Hari 100. Jadi hukum pertama supaya mengambil hukum nifas. Hukum nifasnya 2 kali, 30 dan 40. Ingat kalau nifas yang terakhir adalah 40. Berarti hukum nifas dikembalikan kepada 40 hari 40 malam, yakni dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-41 jam 1 siang. Ini masuk hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci adanya 5656. Berarti pertama, headnya dikembalikan kepada 5 hari 5 malam, suci 25. Berarti mengambil hukum suci 25. 41 tambah 25 sama dengan 66. 66. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Ketika darah nifas mencapai 60 hari 60 malam, kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 siang, bisa mencapai 60 hari 60 malam pada hari ke-61 jam 1 siang Ramadhan. Nah ternyata hari ke-61 masuk hukum suci, masuk hukum istihadah, sehingga mandi pada hari ke-61 sah. Nah ini setelah mengambil hukum suci 25 supaya mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. Jadi tanggal hari ke-41 sampai 66 masuk hukum istihadah. Orang istihadah wajib sholat. Dan ini 41 belum sholat, belum mandi, mandinya 61, berarti ini kodok. Dari 41 sampai 61 kodok sholat, dari 61 sampai 66 wajib sholat. Wajib sholat. Nah, setelah mengambil hukum haid 25, haid suci 25, kemudian mengambil hukum haid 5. Dari 66 tambah 5 sama dengan 71. Sama dengan 71. Dari 66 sampai 71 masuk hukum haid. Pada hari ke-71 tidak boleh mandi keramas suci karena masuk dor awal. Dornya berapa? 60 hari. Nah ini dari sini haid dari 41, dari 41 suci ke sini haidnya masih 1 kali, bukan 2. Berarti ini masuk dor awal. Jadi hari ke-71 tidak boleh mandi. Mandinya kapan? Setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam dari 66.
Berarti 66 ditambah 15 hari, kok tambah 15 hari? Untuk mengetahui mandi suci dari haid. Pada hari ini, 66 tambah 15 sama dengan 81. Jadi pada hari ke-81 jam 1 jam keramas suci. Kemudian hukumnya 66 sampai 71 hukum haid, dari 71 mengambil hukum suci 25. 71 tambah 25 sama dengan 96. Sama dengan 96 jam 1 siang. Niki masuk hukum istihadah. Dari 71 sampai 81 belum sholat, makanya kodok sholatnya. Sholatnya kodok. Dari 81 sampai 96 wajib sholat. Darah berhenti pada hari ke-100 jam 1 siang. Setelah mengambil hukum suci, supaya mengambil hukum haid lagi, hukum haid. Oh, berarti di sini nggak bisa ngambil hukum suci. Saya ulangi, ini ada kesalahan. Suci yang kedua ada dikembalikan kepada haid, dikembalikan kepada adah. Adanya 5 dan 6. Nah di sini, saya ulangi yang di sini. Yang di sini hukum haidnya 5, 6 ini hukum haidnya. Hukum sekarang tadi kan gini, perempuan yang pernah mengalami haid dan suci serta pernah mengalami nifas, sedangkan adanya tikrodor dan intiro serta ingat kepada intirornya, berarti hukum haidnya dikembalikan kepada adat. Haid yang pertama mengambil 5 hari 5 malam suci 25. Haid yang kedua mengambil 6 hari 6 malam suci 24. Haid yang ketiga mengambil 5 hari 5 malam suci 25. Haid keempat 6 hari 6 malam suci 24. Haid kelima seumur selama 1 tahun. Haid kelima mengambil hukum haid 5 hari 5 malam suci 25. Haid ke-6 mengambil 6 hari suci 24. Haid ke-7 5 hari 5 malam suci 25, seperti ini seterusnya. Jadi ini dari hukum haid yang pertama di sini. Kemudian haid yang pertama dikembalikan kepada 5 hari 5 malam. Setelah itu mengambil hukum suci. Haid yang kedua adalah 6 hari 6 malam, berarti mengambil hukum suci 24. Suci 24 berarti dari sini. Dari sini pertama, mandinya kapan? Mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. 66 tambah 15 sama dengan 81 mandi. Kemudian hukum sucinya dari 71 ditambah 24, bukan 25. 71 tambah 24 sama dengan 95. Sama dengan bukan 95. 90 dari darah yang keluar dari 71 sampai 95 masuk hukum istihadah. Mandinya setelah darah mencapai 15 hari 15 malam dari 66. Mandi hari ke-81. 81 dan 71 sampai 71 sampai 81 sholatnya kodok, 81 sampai 95 wajib. Setelah mengambil hukum suci 24, supaya haidnya dikembalikan kepada 6 hari 6 malam. 95 tambah 6 hasilnya 100.
101 darah berhenti pada hari ke-100. Berarti hari ke-100 tanggal 1 wajib mandi. Jadi hukum haid. Jadi haidnya ya nggak sampai 6. Haidnya cuma 5 hari ya. Bagaimana lagi mau dikembalikan apa? Oh hanya darahnya cuma 5 hari. Ini. Dan kalau memang lebih dari 100 sampai 200 di sini ambil 6. Setelah mengambil 6 di sini, suci mengambil 25 yang di sini. Setelah mengambil hukum suci 25, mengambil hukum haid lagi 5. Setelah mengambil haid 5 hari, mengambil hukum suci 24 untuk haid yang 6 hari. Setelah suci 24, mengambil hukum haid 26. Setelah itu mengambil hukum haid 25, suci haid mengambil suci 25, mengambil hukum haid 5. Seperti ini selanjutnya. Ya, sebenarnya seperti ini kalau adanya tikror, ada haidnya berulang kali dan ingat kepada intiromnya. Ini supaya benar-benar diperhatikan karena kebanyakan orang haid itu sudah lebih dari 4, kadang-kala sampai 30 kali, 40 kali baru mengalami nifas. Nah bagaimana kalau sampai 40 kali? Jadi ingat semuanya, kalau lupa semuanya mudah. Caranya diingat-ingat pada haid yang terakhir, haid sebelum nifas. Waktu hamil pada haid, saya itu haidnya terakhir sebelum hamil dia. Jadi ingat-ingat, kalau lupa berarti itu namanya mutahayyir. Ini contoh yang ingat kepada intiromnya. Dari kami cukup biasa. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.